Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam. Namo Buddhaya, Om Swastiwastu. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kata saya, itu saya sendiri Gian Valerian Riman Toding, ada NC Alwini Totong, Halifatu Zahra, Patrick Joaquin Chandra, Pascalis Nesta, Pascal Lewindi. Nah, jadi ancaman terhadap integrasi nasional, apa sih integrasi nasional itu? Jadi integrasi nasional itu adalah suatu usaha proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya kooperasian dan keselarasan secara nasional. Jadi pemahaman secara singkat saya, integrasi nasional itu adalah suatu perbedaan-perbedaan yang terdapat seperti suku, budaya, agama, dan yang lainnya itulah sehingga terciptanya kooperasian dan keselarasan di negara. Baik, terima kasih. Ancaman dalam bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara sehingga akan mengancam terhadap dasar negara, yaitu Pancasila. Dengan ideologi, terdapat kelompok-kelompok yang pernah melakukan pemberontakan maupun kudeta ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Pemberontakan ini biasanya dilakukan kelompok ekstrim, kiri dan kanan. Yang pertama adalah pemberontakan PKI. Pemberontakan PKI disebabkan oleh adanya organisasi komunis internasional yang ingin mengkomuniskan dunia. PKI dibentuk untuk mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Gerakan terbesar PKI adalah Gerakan 30 SPKI. Yang kedua adalah pemberontakan DI dan TII. DI dan TII ingin merubah ideologi Pancasila dengan membentuk NII atau Negara Islam Indonesia. Gerakan ini diawali dengan gagasan Kartosuwiryo yang ingin membentuk NII. Kartosuwiryo menyatakan berdirinya NII pada tanggal 4 Agustus 1949. Budaya Barat dan ideologi asing. Masuknya budaya Barat dan ideologi asing lainnya melalui berbagai media, sehingga mempengaruhi pemikiran masyarakat Indonesia yang justru cenderung mensarikan budaya yang bersifat negatif daripada yang bersifat positif, seperti gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas, dan sebagainya. Selanjutnya ada kader atau politisi, yaitu suatu golongan memasukkan para kader yang telah dibekali suatu ideologi tertentu untuk bergabung dalam suatu partai politik dan dalam suatu lembaga yudikatif. Hal ini ditunjukkan untuk membentuk suatu kekuatan yang akan ditunjukkan untuk mengganti dasar negara, yaitu Pancasila. Akibat dari ancaman dalam bidang ideologi. Ancaman dalam bidang ideologi dapat berakibat antara lain: yang pertama, melemahnya pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa, yaitu Pancasila, sehingga mengakibatkan perilaku masyarakat tidak mencerminkan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, timbulnya gerakan separatis karena perbedaan ideologi. Yang ketiga, rusaknya etika dan moral bangsa. Lalu yang selanjutnya adalah strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi. Upaya menghadapi atau menangkal ancaman berdimensi ideologi menurut BPPI 2008 adalah melalui kebijakan dan langkah-langkah politik yang tepat dan intensif untuk mencegah meluasnya pengaruh ideologi lain terhadap ideologi Pancasila. Dan juga dapat dilakukan dengan memahami lebih dalam arti penting Pancasila sebagai ideologi negara dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat dari hal-hal yang kecil hingga yang besar. Dan contoh di masa kini, yang pertama, mengedukasi kepada anak muda dan masyarakat untuk berhati-hati akan adanya penyebaran berita palsu atau hoaks, terutama di bidang ideologi.
Yang kedua, jangan mudah percaya dengan berbagai pengaruh dari bangsa asing, sehingga ancaman di bidang ideologi dapat ditekan. Lalu, menurut pendapat saya pribadi, kita sebagai anak muda yang bermoral dan beragama, di mana kita hidup di lingkungan yang penuh dengan perbedaan, harus mengerti arti menghargai sesama, terutama di bidang ideologi, supaya tidak terhasut ajaran-ajaran yang mengatasnamakan kepercayaan, namun malah membawa Indonesia menjadi terpecah belah karena topik di luar ajaran agama yang sebenarnya. Sekian dari kami mengenai materi ancaman di bidang ideologi. Kami dari kelompok 1, 11 IPA 1. Mohon maaf apabila kami ada salah kata dan pengucapan yang tidak berkenan di hati kalian semua. Sampai jumpa kembali. Bye.